Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk join di tinjauan kuartal ketiga SSIA, dan juga kami akan membahas sedikit outlook tahun 2020. Ya, kita akan masuk ke bisnis segmen masing-masing bisnis segmen SSIA, yaitu properti, konstruksi, dan perhotelan. Jelas mengenai SSIA, di mana Surya Internusa didirikan sebagai perusahaan pengembang properti untuk mengembangkan kawasan segitiga emas di Kuningan 50 tahun silam. Kemudian Perseroan membangun Melia Bali Hotel tahun 1983 di Nusa Dua Bali. Perseroan juga mengepakkan sayapnya masuk ke industrial estate tahun 1991 dengan mengelola kawasan industri di Karawang dengan nama Surya Cipta City of Industry. Tahun 1994, Perseroan mengakuisisi usaha konstruksi yaitu PT Nusa Raya Cipta. Perseroan mencapai salah satu pencapaian yang cukup milestone tahun 1997, di mana Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Moving forward, tahun 2013, Nusa Raya Cipta berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan nilai Rp850 per saham. Dengan demikian, SSIA terdiri dari 3 bisnis pillar, yaitu properti, konstruksi dan infrastruktur, dan juga perhotelan. Di mana di bawah properti, SSIA memiliki PT Surya Cipta Swadaya mengelola 2 kawasan industri di Karawang dan juga di Subang. Kemudian PT TCP Internusa sebagai pengelola perumahan, saat ini Eden House Simatupang dan juga Glodok Plaza. Di bawah konstruksi dan infrastruktur, PT Nusa Raya Cipta sebagai penyedia jasa konstruksi gedung tinggi, fasilitas pabrik skala besar, dan juga infrastruktur. Di bawah perhotelan, SSIA memiliki 3 lokasi bintang 5 di Jumana, Bali, Grand Melia Jakarta, dan juga Melia Bali Hotel. Di bawah PT Surya Internusa Hotel, SSIA saat ini mengelola 8 lokasi Batika Hotel dan juga The Plaza Hotel Glodok. Update terakhir mengenai perdagangan, SSIA berhasil mendivestasikan seluruh kepemilikan di SLP Karawang dan juga di lokasi Banjarmasin dan Makassar dengan nilai transaksi Rp562 miliar. Struktur kepemilikan saham SSIA pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut. PT Arman Investment Utama dan PT Persada Capital Investama masing-masing memiliki 8,6% dan juga 7,9%. Kedua perusahaan ini masih related dengan founders of SSIA, dan juga saat ini SSIA memiliki treasury stock sebesar 3,3%. Dan juga kepemilikan publik ada sekitar 72,5%. Bisnis utama SSIA terdiri dari, pertama adalah non-recurring income, yaitu konstruksi, kawasan industri, dan real estate atau perumahan. Dan recurring income terdiri dari hotel, rental, parking, dan juga maintenance. Manajemen SSIA terdiri dari individu yang sudah memiliki pengalaman yang cukup modal. Dewan Komisaris diketuai oleh Bapak Hadianto Sudipala, dan juga Bapak Emil Salim sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan juga Bapak Stindal Paulsen dan juga Kristanto Himawan sebagai member dari Dewan Komisaris. Di jajaran direksi, Bapak Johannes Surajaya sebagai Presiden Direktur, Bapak Edi Pewikanta sebagai Wakil Presiden Direktur yang juga hadir bersama kita semua pada pagi ini, Bapak Teh Choktung sebagai Direktur Keuangan, dan juga Bapak Wilson Effendi sebagai Direktur, dan terakhir adalah Bapak Sony Satya Negara yang merupakan member direksi SSIA yang baru saja diangkat pada bulan Juni tahun ini. SSIA hadir di 13 kota di Indonesia, yaitu di Sumatera, yaitu di Kota Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung, di Pulau Jawa, Jakarta, Greater Jakarta Area, Subang, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan juga di Bali. Kemudian terakhir SSIA juga merambah ke Jayapura,
Papua dengan tambahan Hotel Batika. Strategi perusahaan ke depan yaitu melanjutkan fokus di bidang konstruksi dan pengembangan properti di Indonesia. Kedua, strategi persediaan tanah yang tepat untuk mencapai laba yang berkelanjutan dan optimal. Ketiga, diversifikasi produk, segmen, dan geografis yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan recurring income melalui unit usaha perhotelan dan properti komersial. Sustainability SFDA terdiri dari 4 pilar strategi ESG yang merupakan dasar untuk menciptakan nilai holistik jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. 4 pilar tersebut adalah memberikan produk berkualitas tinggi yang berkelanjutan, melestarikan lingkungan, memperhatikan human capital, dan juga berkontribusi pada masyarakat. Kita juga melihat pencapaian Sustainability SSCA tahun 2021 antara lain Surya Cipta mendapatkan peringkat tertinggi di Eco Industrial Park oleh UNIDO dari 50 kawasan industri di 8 negara. Surya Cipta menerima INDI 4.0 Special Award untuk kategori Smart Industrial Estate. Sertifikasi Proper Biru oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Surya Cipta City of Industry. Eden House menerima penghargaan proyek perumahan mewah terbaik dengan konsep taman dari My Home Award 2022. Kemudian SSIA juga mempertahankan 85% kepuasan pelanggan di seluruh bisnis dan mempertahankan zero fatality di seluruh bisnis, juga meraih 34% peningkatan jam pelatihan karyawan di tahun 2021. Berikutnya adalah pendapatan usaha dari SSIA selama 9 bulan. Terlihat 2,5 miliar pencapaian 9 bulan pertama tahun 2022, meningkat dari 1,3 triliun di tahun sebelumnya. Komposisi juga berubah dari properti selama 9 bulan mencapai 15%, konstruksi 70%, dan perhotelan 15%. Ini terlihat kalau perhotelan dari 8% menjadi 15% dikarenakan pencapaian cukup signifikan tahun ini. Sedangkan EBITDA juga SSIA berhasil dari negatif 7 miliar rupiah saat ini menjadi 224 miliar rupiah, dan juga terlihat dari sisi perhotelan yang sebelumnya negatif 281% kontribusinya menjadi 19%. P&L SSIA selama 9 bulan mencapai 77%, peningkatan di pendapatan usaha konsolidasi, laba kotor meningkat 124%, EBITDA meningkat 3.212%, dan pendapatan bersih meningkat 120%. Kalau kita melihat breakdown dari pendapatan usaha masing-masing bisnis segmen, PT Nusa Raya Cipta meraih 73% peningkatan pendapatan. Ini kalau secara absolute number sekitar 700 miliar rupiah. Kemudian usaha perhotelan menuju ke peringkat kedua, 249% peningkatan, dan juga properti meningkat 34%. Dari sisi posisi keuangan konsolidasian, total aset selama 9 bulan ada di 8,3 triliun rupiah. Ini juga peningkatan aset dikarenakan adanya penerimaan pembayaran dari divestasi unit pergudangan. Tahun lalu ada di 782 miliar rupiah, sedangkan 9 bulan di 1,1 triliun rupiah. Juga perlu kita perhatikan di aset real estate, di mana jumlahnya dari tahun 2018 berada pada level 1,6 triliun rupiah, dan selama 9 bulan 2022 menjadi 2,7 triliun rupiah. Ini adalah memiliki relasi dengan land acquisition di Subang Sparkolitan, di mana per 30 September 2022 sudah berhasil mencapai 1.477 hektar. Dari sisi utang SSIA, per 9 bulan berada di 2,6 triliun rupiah, yang terdiri dari utang bank sekitar 1,5 triliun, dan AFC loan 1 triliun rupiah. All and all, rasio utang terhadap ekuitas sebesar 63%, di mana perseroan melihat rasio ini masih cukup baik untuk SSIA. Berikutnya kita memasuki kondisi ekonomi makro untuk tahun 2022.
yaitu pertumbuhan global diperkirakan akan merosot dari 6% pada 2021 menjadi 3,2%. Ini dikarenakan perang di Ukraina, kebijakan low COVID di China. Namun, pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2021 berada pada 3,7%. Indonesia tetap tangguh dengan proyeksi rebound lebih lanjut di tahun 2022 yaitu sekitar 5,3%. Namun kita tetap terus berhati-hati terhadap inflasi yang tinggi karena kenaikan harga bahan bakar dan juga ketidakpastian global. Melihat dari kondisi makro hingga akhir tahun, SSIA juga memperkirakan revenue akan naik 38%. Kalau kita melihat pencapaian selama 9 bulan, itu sudah berhasil pencapaian 76% dari total revenue 3,2 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi EBITDA, kami memperkirakan akan meraih 419 miliar rupiah, naik 130% dari tahun sebelumnya. Jadi kalau melihat dari sisi EBITDA, memang pencapaian 9 bulan kelihatannya masih sekitar 50%. Namun karena adanya pencatatan land sales di Q4 dan juga perhotelan juga performance-nya jauh lebih baik di Q4, maka EBITDA akan menyumbangkan sekitar 50% di Q4 tahun 2020. Berikutnya adalah segmen properti yang merupakan pendorong utama bisnis unit SSIA dan memiliki rekam jejak selama lebih dari 50 tahun. Mari kita melihat model bisnis industrial estate yang dimiliki SSIA, di mana tahap pertama adalah melakukan akuisisi lahan dan pembuatan master plan. Kemudian pembangunan infrastruktur dasar dan dimulainya proses marketing. Ini saat ini Subang Sparmolitan berada di pada level tahap ini. Kemudian customer yang berminat memilih Kafling dan SSIA akan menerima 20% down payment, di mana saat penerimaan down payment ini dilakukan pencatatan marketing sales. Kemudian developer yaitu SSIA akan melakukan land development dan seterusnya akan dilakukan serah terima sertifikat dan juga kepemilikan kepada buyer. Pada saat tersebut serah terima dilakukanlah penjualan pengakuan accounting sales yang merupakan pendapatan usaha. PT Surya Cipta Swadaya berlokasi di tempat yang sangat strategis. Kedua proyek tersebut terhubung langsung dengan jalan utama yang menghubungkan destinasi-destinasi utama di Pulau Jawa dan memberikan kemudahan akses ke pelabuhan laut dan bandara. Untuk Subang Smartpolitan sendiri berlokasi yang sangat strategis, memiliki jarak 40 km dari Pelabuhan Patimban dan 70 km dari Bandara Internasional Kertajati dan juga 90 km dari Kota Jakarta. Berikut adalah master plan Surya Cipta City of Industry di Kerawang, di mana saat ini total land bank termasuk commercial land di Kerawang ada sekitar 95 hektar. Dan juga City of Industry memiliki berbagai tenant yang terdiversifikasi dengan baik, yaitu otomotif, building supplies, consumer goods, electronics, and pharmaceutical. Average selling price untuk Kerawang for the past 5 years, kalau kita lihat dari 2017 hingga 9 bulan 2022, kita melihat adanya kenaikan 5-7,5%. Ini in terms of US dollar. Kemudian kalau kita melihat pendapatan usaha bisnis properti, ini dikarenakan adanya pandemik selama 2 tahun 2020-2021, CAGR-nya ada sedikit penurunan yaitu negatif 6%. Namun kalau kita melihat year on year, pencapaian 9 bulan sudah membaik jadi 34% untuk pendapatan dari sisi bisnis properti. Untuk Surya Cipta Swadaya, marketing sales hingga akhir tahun kita melihat akan mencapai 12,5 hektar, yaitu tumbuh 24% dari tahun 2021. Ini kontribusinya dari 10,5 hektar dari Kerawang dan juga 2 hektar dari Subang. Subang meraih penjualan hanya di tahun 2020.
Sedangkan dari sisi accounting sales akan tumbuh 20% dari 8,9 hektar menjadi 10,7 hektar. Kemudian TCP Internusa saat ini mengelola Eden House Simatupang memiliki 41 boutique houses dengan nilai 300 miliar rupiah. Per 9 bulan tahun ini telah mencapai 32 unit terjual. Dan hingga akhir tahun akan menambah 3 unit penjualan, dan sampai akhir tahun akan terjual 35 unit in total, dan 6 unit sisanya akan terjual di tahun 2023. Berikutnya, bisnis segmen konstruksi, di mana merupakan sumber pendapatan stabil SSIA dan memiliki rekam jejak lebih dari 50 tahun. Bisnis model Nusaraya adalah sebagai berikut. Undangan tender, pendaftaran tender, negosiasi, dan penunjukan. Kemudian, Nusaraya akan menerima uang muka sebesar 10-20%, tergantung besaran proyek. Kemudian, uang muka tersebut dibayarkan kepada supplier untuk mengunci material yang sangat sensitif terhadap kurs dolar. Kemudian, Nusaraya akan melakukan billing per bulan sesuai dengan progres proyek, dan juga pembayaran akan diterima sesuai dengan progres proyek. Terakhir akan memasuki masa retensi atau serah retensi period, dan kemudian serah terima, di mana total proyek biasanya 5%, retention periodnya 5% dari total proyek. Bila melihat pencapaian 9 bulan Nusaraya Cipta, ini terlihat kenaikan sebesar 33% new kontrak dari tahun lalu. Kalau kita melihat dibandingkan tahun 2020, ini pencapaiannya sudah cukup sangat baik karena kita melihat rebound dari tender-tender yang masuk. Sedangkan kalau kita melihat dari klasifikasi kontrak baru, masih commercial building berada pada level 75-80%, kemudian industrial building 18%, dan juga terakhir adalah others, di mana sekolah dan rumah sakit termasuk dalam kategori ini. Tahun lalu memang Nusaraya ada mendapatkan total project, yaitu Sepentar Raja, sekitar 700 miliar rupiah. Maaf, tadi ada yang terlewat juga ya, untuk Nusaraya pencapaian 9 bulan di 1,9 triliun rupiah. Kita melihat per 30 November pencapaian new kontrak ini sudah mencapai 2,2 triliun rupiah. Jadi in the next slide kita bisa melihat new kontrak new kontrak Nusaraya untuk high rise building akan meningkat 17%. Kita keluarkan torotnya tahun 2021. Ini dari 1,9 triliun rupiah tahun lalu. Tahun ini diperkirakan akan mencapai 2,3 triliun rupiah new contract. Sedangkan untuk revenue akan mengalami peningkatan 20%. Terakhir kita akan memasuki bisnis segmen perhotelan yang merupakan pendorong utama pendapatan berulang SSIA dan memiliki rekam jejak lebih dari 35 tahun. Kalau kita melihat dari pandemik 2020-2021, ini semua hotel yang dimiliki oleh SSIA mengalami peningkatan, di mana Batika berada pada level 58%, dan juga terlihat Batika ini selama pandemik yang hotel bintang 3 yang cukup resilient terhadap pandemik. Kemudian disusul oleh Melia Bali 51%, Grand Melia Jakarta 42%, dan juga Jumana 14%. Hingga akhir tahun, perhotelan SSIA diharapkan akan meningkat 196% menjadi 500 miliar. Ya. Dan ini peningkatan ini akan terus berlanjut di tahun 2023. Kami perkirakan total revenue dari perhotelan akan mencapai 700 miliar rupiah. Ini berikutnya adalah outlook untuk semua perhotelan SSIA, di mana Melia Bali average room rate hingga akhir tahun di 1,6 juta rupiah per room per night, dan occupancy 57% hingga akhir tahun. Grand Melia Jakarta average room rate-nya sekitar 1 juta rupiah per room per night, dan room occupancy-nya berada pada level 45%. Dan Jumana Bali average room rates berada pada level 6,7 juta per room per night hingga akhir tahun.
dan room occupancy-nya sekitar 16%. Batika Hotel, the average room rate-nya 341.000 per room per night, dan room occupancy berada pada level 62% hingga akhir tahun. Sedikit update mengenai di anak perusahaan SSIA, Ravelio. 9 bulan pencapaian tahun ini adalah Ravelio mencapai gross merchandise value peningkatan 22% dari September ke Desember. Kemudian net live unit-nya pun akan bertambah sehingga Desember, bertambah sekitar 13%, di mana apartemen dari 10.272 unit apartemen menjadi 11.250 unit apartemen, dan houses 2.278 houses menjadi 2.869. Highlight tahun ini selama 9 bulan, Ravelio berhasil meningkatkan GMV growth-nya sebanyak 86%, dan juga additional net live unit year to date dengan 4.882 unit, dan mid long term booking 25.374, dan juga mid long term room night sold sekitar 1,5 juta. Berikutnya kita akan memasuki Subang Smartpolitan, di mana merupakan flagship project dari SSIA. Sekilas mengenai Rebana Metropolitan. Rebana Metropolitan merupakan kawasan gabungan 6 kabupaten dan 1 kota yang direncanakan menjadi masa depan Jawa Barat. Pelabuhan Patimban dan Kertajati Internasional terletak di dalam Rebana Metropolitan. Subang Smartpolitan memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana tenaga kerja yang ada dari lokasi Subang sekitar 1, juta populasi, dan kemudian UMP yang sangat kompetitif sebesar 3 juta rupiah per bulan. Ini dibandingkan dengan Kerawang sekitar 60% lebih rendah dari UMP Kerawang. Master Plan Subang Smartpolitan yang saat ini sudah di-launching di Q4 tahun 2020 adalah yang di dalam kotak merah sebesar 400 hektar secara gross. Fase pertama ini terdiri dari Subang Smart Core, yaitu merupakan commercial area sebesar 60 hektar, dan juga industrial asset sebesar 300 hektar, dan juga tersedia perumahan sebesar 40 hektar. Zoom in yaitu Subang Smartpolitan di bagian utara saat ini, SSIA memiliki license sebesar 2.300 hektar, dan juga di bagian bawah, bagian selatan hektar, juga memiliki akses langsung ke Pelabuhan Patimban. Timeline untuk Subang Smartpolitan adalah saat ini dilakukan development, kemudian handover pada Q2 2023, operation diharapkan akan dilakukan di Q3 2024, dan toll road to Patimban developernya akan dilakukan tahun depan, dan tol exit ditargetkan akan dibuka Q2 2024. Subang Smartpolitan memiliki 4 pilar sebagai posisi utama, yaitu di bidang pertama bisnis, yaitu Subang Smartpolitan merupakan tempat untuk industri dan bisnis mutakhir. Dengan konektivitasnya, Subang merupakan township yang paling strategis dan saling berhubungan. Subang juga menawarkan komunitas di mana merupakan tempat tinggal yang diinginkan untuk masa depan. Subang juga menawarkan pendidikan dan inovasi yang menawarkan platform terintegrasi untuk mendorong inovasi dan pengembangan bakat. Dari 4 pilar tersebut, masing-masing komponennya adalah sebagai berikut. Di bawah bisnis terdiri dari infrastruktur cerdas dan modern untuk kawasan industri dan bisnis, dan yang kedua konektivitas. Subang memiliki akses langsung ke jaringan transportasi yang utama, dan juga memiliki konektivitas ICT dan state of the art infrastructure. Di bawah pendidikan dan inovasi, Subang memiliki sarana pendidikan dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Di bawah komunitas, Subang menawarkan desain perumahan yang ramah lingkungan, tata kelola estate yang didukung oleh teknologi. Berikutnya adalah state of the art of infrastructure Subang Smartpolitan, yaitu terdiri dari smart connectivity, intelligent monitoring and control, smart mobility, smart grid, smart sustainable water system, and smart healthcare and education.
In summary, untuk SSIA, key takes point of today's meeting adalah Subang adalah katalis utama SSIA. Subang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2030. Konstruksi SSIA di mana Nusaraya Cipta akan memanfaatkan keahliannya dalam pengembangan industri dan infrastruktur. SSIA akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi di perhotelan pasca rebranding dan renovasi. Lonjakan pendapatan berulang SSIA akan melalui infrastruktur Subang dan layanan tambahan. Ini terakhir kami bahas juga peristiwa penting yang terjadi di tahun 2022. Pada bulan Februari 2022, SSIA menandatangani perjanjian dengan Hilton, di mana Hilton sebagai operator Jumana akan mengelola Jumana sebagai Alexa Hotel dan Resort dan akan dibuka di tahun 2023, pertengahan 2023. Kami percaya dengan penunjukan Hilton ini, Jumana Bali akan melebarkan jaringan customer-nya, tidak hanya Asia, namun juga Amerika Serikat dan juga Eropa. Peristiwa penting lainnya adalah telah dikemukakan sebelumnya, di bulan Juni, SSIA telah mendivestasikan keseluruhan pemilikannya di unit pergudangan. Ini salah satu strategi SSIA untuk mempercepat pengembangan Subang Smartpolitan. Di bulan Juni tahun 2022, Nusaraya Cipta memperluas jaringannya di Labuan Bajo. Saat ini Nusaraya telah memiliki 4 kantor cabang, dengan demikian Nusaraya memiliki 5 kantor cabang. Berikutnya adalah di bulan Agustus, Surya Cipta menggandeng Nanyang Polytechnic International dalam mengembangkan fasilitas pelatihan kerja di Subang Smartpolitan. Kesepakatan ini merupakan wujud dari salah satu pilar pengembangan Subang Smartpolitan, yaitu pendidikan dan inovasi. Kerjasama ini ditujukan untuk menjadi pionir fasilitas pengembangan talenta-talenta kelas dunia. Pada bulan Oktober tahun 2022, Mitsui & Co dan SSIA tambah pendanaan seri A ke PT Surya Daya Indonesia mencapai 33 juta US dollar. Pendanaan ini merupakan bentuk dukungan SSIA untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan melalui instalasi solar panel PLTS atap di kawasan industri, sekaligus komitmen SSIA untuk menciptakan kawasan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Pada bulan Desember tahun 2022, Protelindo dan anak perusahaannya I-Forte telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Subang Smartpolitan untuk membangun tower dan jaringan fiber optik di Kota Mandiri Subang Smartpolitan. Melalui kerjasama ini, Protelindo akan menjadi penyedia tower dan I-Forte akan menjadi penyedia jaringan fiber optik untuk seluruh kawasan Subang Smartpolitan. Demikian paparan public expose